Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu-ibu mahasiswa gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang konsep fertilisasi, infertilisasi, persiapan perencanaan kehamilan, kemudian screening prakonsepsi dan juga evidence base. Jadi nanti di sini ada 3 topik. Tapi nanti untuk penjelasannya akan saya skip sampai dengan ke infertilitas sampai dengan ke persiapan perencanaan kehamilan serta screening prakonsepsi gitu ya, karena nanti untuk yang evidence base ada penjelasannya tersendiri gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini konsep fertilisasi dan infertilisasi. Ini pertama bab 1 tadi ya, topik 1 gitu. Nah, ini mengenai tentu kalau fertilisasi itu artinya pembuahan. Konsepsi sama dengan fertilisasi gitu. Nah, pembuahan ini adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di tuba falopi. Hanya satu sperma yang telah mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke ovum gitu. Dia terjadi pertemuan gitu. Nah, setelah itu zona pelusida ini mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui oleh sperma lain. Proses ini diikuti oleh penyatuan kedua pronuklei yang disebut zigot yang terdiri atas acuan genetik dari wanita dan pria. Pembuahan mungkin akan menghasilkan XX zigot ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwa ini menurunkan bayi perempuan. Kalau nanti XY zigot ini berarti menurunkan bayi laki-laki, kecuali ada keturunan kembar gitu ya dari laki-laki itu, sehingga karena kalau misalnya keturunan kembar dari laki-laki itu dia lebih kuat gitu untuk nantinya bisa menghasilkan anak kembar juga gitu. Itu kalau misalnya perempuan dan laki-laki ya bisa jadi dia ada ini XX dan XY gitu. 2 sperma gitu bisa membuahi 2 ovum gitu, atau 2 sperma bisa masuk ke 2 ovum gitu, kemudian terjadi pembelahan dan menjadi anak kembar gitu. Nah, dalam beberapa jam setelah pembuahan mulailah pembelahan zigot selama 3 hari sampai stadium morula. Hasil konsepsi ini tetap digerakkan ke arah rongga rahim oleh arus dan getaran rambut silia dan kontraksi tuba 2 nidasi atau implantasi itu. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, pertemuan itu dia akan ada di tuba, kemudian ada di silia itu rambut getarnya itu, kemudian dia akan melewati tuba dan bernidasi ke uterus gitu. Dan pada akhirnya akan terjadi implantasi gitu ya, setelah terjadi pembelahan, kemudian pembelahan gitu menjadi 8 sel, 16 sel, kemudian dia akan mulai melakukan implantasi. Nah, ini berbagai gangguan yang memicu terjadinya infertilitas antara lain kalau ini di perempuan gitu ya. Pada wanita ini gangguan organ reproduksi seperti infeksi vagina sehingga meningkatkan keasaman vagina yang nanti asam yang ada di vagina itu mampu membunuh sperma dan pengkerutan vagina yang akan menghambat transportasi sperma ke vagina. Kemudian kelainan pada serviks akibat defisiensi hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran mukus serviks gitu. Nah, kalau si mukusnya itu dia sedikit, maka sperma itu tidak ada yang membantu untuk motilitas untuk bergerak gitu ya, untuk bergerak menghampiri ovum gitu ya. Nah, selain itu bekas operasi pada serviks yang menyisakan jaringan paru juga dapat menutup serviks sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahim. Kemudian kelainan pada uterus misalnya diakibatkan oleh malformasi, namanya juga malformasi gitu ya, yang artinya dia ada kelainan bentuk uterus yang mengganggu pertumbuhan fetus. Mioma uteri dan adesi uterus yang menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah untuk perkembangan fetus dan akhirnya terjadi abortus berulang. Kemudian kelainan tuba falopi akibat infeksi yang mengakibatkan adesi tuba falopi dan terjadi obstruksi sehingga ovum dan sperma tidak dapat bertemu. Nah, ini gangguan ovulasi ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan hormon seperti adanya hambatan pada sekresi hormon FSH. FSH itu kan follicle stimulating hormone gitu. Follicle stimulating hormone kalau dia menghambat, maka pertumbuhan folikel itu dia tidak akan
tidak akan matang gitu, yang akhirnya dia pertumbuhan folikel itu dia akan terganggu. Nah, kalau pertumbuhan folikel itu dia terganggu, maka hormon estrogen itu dia akan landai dan tidak akan meningkat. Nah, padahal yang kita ketahui bahwa peningkatan hormon estrogen itu dia mampu mengindus gitu ya, mengindus pengeluaran hormon LH gitu. Nah, kemudian hormon LH ini dia akan naik akibat ada indus dari hormon estrogen gitu. Terus kemudian kalau semisalnya hormon LH ini dia sudah mulai meningkat, maka produksi dari hormon estrogen ini dia akan melandai lagi dan digantikan si LH ini dia akan mengindus, akan mendorong pengeluaran hormon progesteron yang nanti akhirnya mempersiapkan terjadinya kehamilan. Kalau memang tidak dibuahi, maka si endometrium itu dia akan luruh gitu ya. Gitu. Nah, ini karena gini, seperti yang kita ketahui gitu ya, indikator dari terjadinya ovulasi itu adalah kenaikan yang sangat drastis hormon LH gitu. Jadi hambatan ini dapat terjadi karena adanya tumor kranial, stres, dan pengguna obat-obatan yang menyebabkan terjadinya disfungsi hipotalamus, hipofisis. Bila terjadi gangguan sekresi kedua hormon ini, maka folikel mengalami hambatan untuk matang dan berakhir pada gangguan ovulasi. Gitu. Gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, FSH kemudian dia akan mengindus FSH ini urutannya adalah FSH, kemudian terjadi peningkatan estrogen, kemudian terjadi peningkatan LH, estrogen akan mulai landai, kemudian LH ini akan mengindus progesteron, kemudian kalau semisalnya progesteronnya dia akan tetap tinggi gitu apabila terjadi kehamilan karena hormon progesteron ini berfungsi untuk dia mempersiapkan kehamilan gitu. Nah, tadi kalau tidak terjadi kehamilan ya sudah berarti dia akan luruh. Endometrium yang disiapkan oleh progesteron salah satunya itu dia akan luruh menjadi menstruasi gitu. Gitu. Nah, ini kalau terjadi gangguan FSH dan LH ya sudah dia tidak akan terjadi ovulasi gitu. Nah, ini kegagalan implantasi ini wanita dengan kadar progesteron yang rendah. Nah, ini dengan kadar progesteron yang rendah ini mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk berinidasi, itu untuk berimplantasi pada akhirnya. Nah, setelah terjadi pembuahan, proses nidasi pada endometrium ini tidak berlangsung baik. Akibatnya fetus ini tidak dapat berkembang dan terjadilah abortus. Nah, itu tadi. Kemudian faktor imunologis itu. Apabila embrio ini memiliki antigen yang berbeda dari ibu, maka tubuh ibu memberikan reaksi sebagai respon terhadap benda asing. Reaksi ini dapat menyebabkan abortus spontan pada wanita hamil gitu. Jadi si embrio ini oleh tubuh dibaca sebagai antigen yang seperti kita ketahui bahwa antigen itu kan artinya dia itu benda asing gitu ya, benda asing yang ada di dalam tubuh sehingga imunitas baik dia imunitas spesifik ataupun dia yang imunitas non spesifik dia akan mengganggu keberadaan embrio yang dianggap sebagai antigen ini. Nah, pada saat embrio ini dianggap sebagai antigen, maka dia akan mencoba dilisiskan gitu oleh sel humoral ataupun sel T, dia yang bertugas sebagai menjaga pertahanan tubuh ini gitu, sehingga dia embrio ini akan luruh dan akan keluar atau yang dinamakan sebagai abortus spontan pada wanita hamil karena memang adanya gangguan faktor imunologis. Kemudian lingkungan. Paparan radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, gas anestesi, zat kimia, dan pestisida ini dapat menyebabkan toksik pada seluruh bagian tubuh termasuk organ reproduksi yang akan mempengaruhi kesuburan. Nah, ini berbagai gangguan yang memicu terjadinya infertilitas ini antara lain pada laki-laki ini ada beberapa kelainan umum yang dapat menyebabkan infertilitas pada pria, di antaranya abnormalitas sperma itu dari morfologinya atau dari bentuknya, dari motilitasnya atau dari perjalanan sperma itu menuju ovum atau bisa jadi kuantitasnya gitu ya, jumlah dari sperma itu yang dia sedikit. Kemudian abnormalitas ejakulasi seperti ejakulasi retrograde atau hipospadia. Kemudian
abnormalitas ereksi, abnormalitas cairan semen itu perubahan pH dan perubahan komposisi kimiawi. Infeksi pada saluran genital yang meninggalkan jaringan parut sehingga terjadi penyempitan pada obstruksi pada saluran genital. Lingkungan terjadi radiasi, kemudian konsumsi obat-obatan anti kanker. Nah, ini perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis gitu ya. Kalau dia spermatogenesis ini dia pada saat terjadi pematangan itu sperma yang matang itu banyak. Tapi kalau perempuan itu maka dia hanya satu ovum saja dia yang matang gitu. Sehingga kalau makanya ini kan ovum ini kan dia semakin dia menstruasi maka dia akan terjadi menopause gitu ya. Kalau wanita itu menopause artinya ovum sudah tidak bisa matang gitu. Artinya ya sudah proses oogenesis ini dia akan berhenti gitu. Nah, kalau misalnya laki-laki ini yang long lifetime gitu ya. Dia spermanya ini dia bisa matang terus berapapun umurnya gitu. Tuh. Ini perbedaannya antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, tadi kalau terjadi gangguan baik sperma maupun baik ada pH ataupun gangguan hormon, maka proses spermatogenesis dan oogenesis ini dia tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian persiapan perencanaan kehamilan. Kita masuk pada topik 2, persiapan perencanaan kehamilan screening prakonsepsi. Nah, prakonsepsi ini adalah periode sebelum terjadi pembuahan. Persiapan prakehamilan, perawatan prakonsepsi ini adalah istilah luas yang mengacu pada proses identifikasi berbagai resiko seperti resiko sosial, kemudian perilaku, lingkungan, dan biomedis terhadap kesuburan dan hasil kehamilan seorang wanita yang bertujuan untuk mengurangi resiko ini bila mungkin melalui pendidikan konseling dan intervensi yang tepat sebelum kehamilan. Jadi sebisa mungkin gitu sebelum terjadi kehamilan ini kita harus melakukan intervensi gitu karena biasanya itu menurut penelitian itu ibu-ibu yang kunjungan K1 itu biasanya tidak di awal kehamilan tapi dia sudah hampir masuk TM2 gitu di mana kita loss untuk memberikan edukasi pendidikan maupun bila status gizinya itu dia masih buruk dikatakan buruk kita intervensinya sudah agak telat gitu karena dia biasanya K1-nya itu sudah masuk di TM2 gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Intervensi prakonsepsi ini lebih penting daripada intervensi prenatal untuk pencegahan anomali kongenital karena sebanyak 30% ibu hamil ini baru memeriksakan kehamilan pada TM2. Itu tadi K1-nya itu di TM2 bukan di TM1 gitu. Atau biasanya di TM2 itu lebih dari 13 minggu kehamilan, yaitu setelah periode organogenesis utama itu berlangsung. Gitu. Nah, ini tujuan dari pelayanan prakonsepsi, tujuan utama dari perawatan prakonsepsi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi potensi resiko untuk ibu, janin, dan kehamilan. Kemudian, mendidik wanita tentang resiko yang akan terjadi, pilihan untuk intervensi dan manajemen. Kemudian yang ketiga, memulai intervensi untuk mendapatkan luaran yang optimal bagi ibu dan janinnya melalui konseling, motivasi, optimalisasi penyakit dan rujukan spesialis gitu. Karena tentunya gitu ya, kalau ingin menghasilkan anak bangsa yang bagus gitu, tunas bangsa yang bagus itu ya dipersiapkan dari tadi masa prakonsepsi gitu. Yang tentunya kita juga butuh rujukan spesialis di mana aturan terbaru ANC sekarang ini setidaknya minimal 6 kali kunjungan gitu ya, bukan lagi 4 kali kunjungan tapi 6 kali kunjungan itu untuk ANC tahun 2016. Keluar di aturan ini di aturan 2016 gitu. Rujukan spesialis ini berupa apa? Ayo banyak gitu, berupa USG gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan yang lainnya bila dibutuhkan. Nah, ini saya menyadur dari Permenkes Republik Indonesia yang terbaru nomor 21 tahun 2021. Di sini isinya dari prakonsepsi, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian kehamilan, dan juga KB gitu ya. Ini ada semuanya di aturan ini, di aturan Permenkes nomor 21 tahun 2021. Mungkin nanti ibu-ibu sekalian bisa searching gitu ya. Nah, ini ada pasal 5 ini yang mengatur tentang prakonsepsi ini ya. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan melalui satu pemberian
komunikasi, informasi, dan juga edukasi. Kemudian yang kedua, pelayanan konseling. Yang ketiga, pelayanan screening kesehatan. Kemudian pemberian imunisasi. Kemudian pemberian suplementasi gizi. Kemudian pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Nah, ini pelayanan screening kesehatan prakonsepsi atau anamnesis ini diantaranya ada deteksi dini masalah kesehatan jiwa itu. Jadi nanti ada alat ukur yang sudah reliable gitu ya, reliable dan valid gitu yang sudah bisa kita gunakan. Mungkin nanti juga bisa digunakan ibu-ibu kalau melakukan penyusunan skripsi mengenai gangguan kejiwaan gitu ya. Karena memang isu terkini itu banyak sekali tentang sekarang itu postpartum blues gitu. Nah, ini kemudian riwayat penyakit dan keluhan penyakit yang diderita. Tentu kita harus melakukan anamnesa gitu ya. Anamnesa itu kan wawancara gitu. Data subjektif itu yang nanti bisa kita gunakan juga untuk menunjang diagnosa atau menunjang permasalahan yang ada dari pasien selain data objektif atau pemeriksaan fisik dan data objektif pemeriksaan penunjang gitu. Itu kita butuh sekali yang namanya anamnesis ini gitu. Kemudian pemeriksaan fisik diantaranya adalah pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan status gizi, tanda dan gejala anemia, serta fisik lengkap sesuai dengan indikasi medis. Kemudian pemeriksaan penunjang ini sesuai dengan indikasi medis gitu ya. Lanjut. Nah, anamnesis umum. Anamnesis umum itu adalah suatu kegiatan wawancara antara tenaga kesehatan dan klien untuk memperoleh informasi tentang keluhan, kemudian penyakit yang diderita, riwayat penyakit fisik dan jiwa gitu. Kemudian faktor resiko pada pus, status imunisasi tetanus dan difteri, kemudian riwayat KB serta riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Nah, kemudian untuk deteksi dini masalah ini, apabila hasil anamnesis ini menunjukkan adanya gejala atau masalah gangguan jiwa, maka dapat dilakukan pemeriksaan deteksi dini lebih lanjut menggunakan ini tadi, kuesioner self-reporting questionnaire atau self-reporting questionnaire, SRQ gitu pada pus dengan usia di atas 18 tahun. Pemeriksaan tekanan darah kelebihan T. Gitu ya. Pemeriksaan tanda vital ini dilakukan melalui pengukuran suhu tubuh ketiak, tekanan darah sistolik dan diastolik, denyut nadi per menit, frekuensi nafas per menit, serta auskultasi jantung dan paru. Pus atau VUS yang mengalami masalah dengan tanda vital ini dapat mengindikasikan bahwa kemungkinan saja ada masalah infeksi, ada masalah hipertensi, kemudian ada masalah penyakit paru, asma, kemudian tuberkulosis, dan jantung, yang jika tidak segera diobati beresiko mengganggu kesehatannya. Mereka karena akan merasakan malaise atau dia akan merasakan lemah gitu ya, sakit kepala, sesak nafas, dan nafsu makan menurun gitu. Pada pus yang sudah mempunyai anak sebelumnya, pemeriksaan lebih difokuskan pada pemeriksaan fisik untuk kehamilan yang diinginkan. Pada pus yang mempunyai masalah terkait infertilitas, pemeriksaan fisik difokuskan pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, klien dapat dirujuk ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan status gizi, tanda dan gejala adanya anemia gitu ya. Nah, aktivitas fisik ini tidak perlu dilakukan selama berjam-jam gitu ya. Yang penting setiap hari itu bergerak. Setidaknya cukup 3 kali dalam seminggu selama setengah jam dilakukan secara rutin. Pastikan IMT itu dia normal sebelum hamil atau saat mempersiapkan kehamilan. Kemudian ada pun cara yang digunakan untuk menghitung IMT tersebut ini yakni berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam ukuran satuan meter kuadrat. BMI sama dengan BB dibagi TB kali TB. Apabila hasil dari IMT ini antara 18,5 sampai 25, maka bisa dikatakan IMT adalah normal. Misalnya berat badannya itu dia ada 45 kg, tinggi badannya itu dia 165. Maka BMI-nya itu adalah 45 dibagi 1,65 dikali 1,25.
Jadi tinggi badan kuadrat gitu ya. Dan tinggi badan kuadrat ini dia dari sentimeter dijadikan ke meter. Sehingga semisal nih tingginya 165 berarti dia menjadi 1,65 kuadrat. Gitu ya. Itu nanti kita bisa menemukan IMT. Nah, kemudian ini masih dipakai ambang batas lila Padavus dengan resiko KEK di Indonesia ini adalah 23,5 cm. Klasifikasi nilai IMT di sini ya, ini sumbernya dari Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, di mana Permenkes nomor 41 ini dia masih disadur, masih menjadi lampiran nomor 21 tahun 2021 yang terbaru pun mereka masih mengambil dan mengadop ini gitu. Artinya berarti aturan ini masih dipakai gitu. Nah, klasifikasi nilai IMT ini ada status gizi sangat kurus gitu ya. Status gizi sangat kurus ini kategorinya kekurangan berat badan tingkat berat, di mana IMT-nya ini dia kurang dari 17. Itu dikatakan dia sangat kurus. Kemudian status gizi yang kurus itu kekurangan berat badan tingkat ringan, di mana IMT-nya itu adalah 17 sampai kurang dari 18,5. Itu dikatakan kurus. Kemudian normal itu kalau IMT-nya 18,5 sampai dengan 25. Itu dia dikatakan normal. Kemudian dia dikatakan gemuk itu kalau kelebihan berat badan tingkat ringan. Lebih dari 25 sampai dengan 27. Kemudian obesitas itu kelebihan berat badan tingkat berat lebih dari 27. Gitu ya. Ini klasifikasi nilai IMT. Mungkin kalau misalnya besok ibu-ibu sekalian mau melakukan penelitian, atau mahasiswa reguler pun akan melakukan penelitian tentang IMT, ini klasifikasi yang masih dipakai gitu ya. Terus kemudian deteksi anemia gitu ya. Sebentar. Deteksi anemia itu dia rekomendasi dari WHO itu tentang pengelompokan anemia ini berdasarkan umur ini adalah sumber pedomannya penata laksanaan pemberian tablet tambah darah Kemenkes tahun 2015 gitu ya. Jadi di sini masih digunakan juga, masih disadur juga di Permenkes terbaru nomor 21 tahun 2021 ini masih menggunakan pedoman ini gitu, pedoman Kemenkes tahun 2015. Nah, ini rekomendasi WHO ini antara lain populasi anak 5 sampai dengan 11 tahun ini dikatakan tidak anemia bila 11,5. Kemudian anak 12 sampai dengan 14 tahun ini dia dikatakan tidak anemia bila HB-nya itu dia 12. Kemudian dia dikatakan anemia ringan itu kalau dia 11,0 sampai dengan 11,9 HB-nya. Sedang itu bila 8 sampai dengan 10,9 dan berat itu kurang dari 8. Kemudian WUS atau tidak hamil, dia dikatakan tidak anemia bila HB-nya itu dia 12 gram per DL gitu ya. Anemia ringan itu bila 11,0 sampai dengan 11,9. Sedang 8 sampai dengan 10,9 dan berat itu kurang dari 8. Kemudian ibu hamil ini tidak anemia, ini dia kalau HB-nya itu 11. Kemudian dikatakan anemia ringan bila 10,0 sampai dengan 10,9. Sedang itu 7 sampai dengan 9,9 dan berat itu kurang dari 7. Kemudian laki-laki lebih dari 15 tahun ini tidak anemia bila kadar HB-nya itu 13. Kemudian ringan 11,0 sampai 12,9, sedang ini 8 sampai dengan 10,9 dan berat ini kurang dari 8. Ini pemberian suplementasi gizi ini bertujuan untuk pencegahan dan pengobatan anemia yang dilaksanakan dengan pemberian TTD atau tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat gitu. Nah, kemudian pada WUS tablet tambah darah ini dapat diperoleh secara mandiri gitu ya dan dikonsumsi 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun.
Penanggulangan anemia pada WUS ini harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pengobatan KEK. Kemudian kecacingan, malaria, TB dan juga HIV/AIDS gitu. Oke, tadi membahas tentang apa namanya konsumsi Fe dan juga asam folat ini sudah ya kemarin itu dibahas itu bahwa asam folat ini dia itu mampu mengurangi resiko neural tube disease gitu pada bayi ataupun terjadinya atau mungkin terjadinya bibir sumbing gitu pada bayi. Ini mampu mengurangi kalau si ibu itu konsumsi asam folatnya ini cukup selama sebelum hamil sampai dengan dia hamil gitu. Kemudian kita masuk ke imunisasi. Pemberian imunisasi ini WUS perlu mendapatkan imunisasi tetanus dan difteri untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus dan difteri sehingga memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit tetanus. Setiap WUS itu 15 sampai dengan 49 tahun ini diharapkan sudah mencapai status T5. WUS perlu merujuk pada status imunisasi terakhir pada saat hamil apabila sebelumnya sudah pernah hamil. T1, interval minimal pemberian, kemudian ini masa perlindungannya. Ini T2, ini 4 minggu setelah T1, ini 3 tahun masa perlindungannya. Kemudian T3, ini 6 bulan setelah T2, ini 5 tahun masa perlindungannya. Kemudian T4, ini 1 tahun setelah T3, ini masa perlindungannya adalah 10 tahun, dan T5 ini 1 tahun setelah T4, ini lebih dari 25 tahun. Ini sumbernya dari Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, dan ini masih menjadi aturan yang dipakai oleh Permenkes nomor 21 tahun 2021. Gitu sebagai lampiran untuk menjelaskan tentang imunisasi. TT gitu ya khususnya. Yang dimaksud dengan masa perlindungan lebih dari 25 tahun ini adalah apabila telah mendapatkan imunisasi tetanus lengkap mulai dari T1 sampai dengan T5. Pemberian imunisasi tetanus ini tidak perlu diberikan apabila pemberian imunisasi tetanus sudah lengkap atau status T5. Yang harus dibuktikan dengan buku kesehatan ibu dan anak, rekam medis atau juga kohort gitu ya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi dulu pada saat caten mungkin. Nah, ini, perempuan harus melengkapi status imunisasinya di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Status imunisasi tetanus ini dapat ditentukan melalui screening status T pada caten perempuan dari riwayat imunisasi tetanus dan difteri yang didapat sejak masa balita, anak, dan remaja. Berikut jadwal pemberian imunisasi tetanus yang menentukan status T. Bayi itu usia 4 bulan yang telah mendapatkan DPT, HB, HIB 1, 2, 3, maka dinyatakan dia sudah memenuhi status imunisasi T2. Itu. Kemudian Baduta gitu usia 18 bulan atau booster, imunisasi booster ini yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIB dinyatakan bahwa si catennya ini dia sudah mempunyai status imunisasi T3. Gitu. Kemudian ada lagi anak usia sekolah dasar yang telah lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan DPT, HB, HIB, serta mendapatkan imunisasi DT dan TD atau program BIAS ini dinyatakan dia sudah mempunyai status imunisasi T5. Nah, jika status T klien tidak diketahui, maka diberikan imunisasi tetanus dari awal. Dihitung lagi dari T1, T2 sampai dengan T5. Gitu. Kalau dia sudah sampai BIAS, dia hitungannya sudah sampai T5. Oke, persiapan prakonsepsi ini ada penyakit, pemeriksaan penyakit dan virus, pemeriksaan darah, pemeriksaan genetika gitu ya. Nah, ini pemeriksaan penyakit dan virus, ini pemeriksaan virus rubella, kemudian sitomegalovirus, herpes, varicella zoster gitu ya, untuk menghindari terjadinya kecacatan pada janin gitu. Pemeriksaan virus, hepatitis dan virus HIV untuk menghindari diturunkan penyakit akibat virus-virus tersebut kepada janin. Kemudian pemeriksaan penyakit toksoplasmosis karena penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan dan juga keguguran. Kemudian pemeriksaan penyakit seksual menular, pemeriksaan penyakit tidak menular seperti asma, jantung, DM gitu.
Kemudian pemeriksaan penyakit akibat kekurangan zat-zat tertentu seperti kekurangan zat besi. Pemeriksaan darah, pemeriksaan golongan darah dan resus RH darah, unsur yang mempengaruhi antibodi yang terkandung di dalam sel darah merah. Pada pasangan suami istri dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan golongan darah dan resus antara darah ibu dan bayinya. Perbedaan golongan darah dan resus darah ini dapat mengancam janin dan kandungannya. Tadi kalau misalnya resus positif dengan resus negatif gitu ya, kemungkinan akan terjadi mungkin bisa jadi membahayakan, mengancam janinnya, seperti mungkin akan terjadi abortus dan sebagainya. Pemeriksaan faktor genetika ini, inti dari pemeriksaan atau tes genetika ini adalah untuk mengetahui penyakit dan cacat bawaan yang mungkin akan dialami bayi akibat secara genetis dari salah satu atau kedua orang tuanya. Khususnya apabila pasangan suami istri ini masih terkait hubungan persaudaraan. Kemudian tes ini idealnya dilakukan sebelum kehamilan untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Makanan yang harus dihindari atau dikonsumsi gitu, ini ada daging mentah gitu ya, karena mengandung toksoplasma, kemudian parasit penyebab infeksi janin dan bakteri E. coli yang berbahaya bagi kehamilan dan janin. Kemudian sayuran mentah, lalap dan salad gitu, bila proses pencucian kurang baik dapat mengandung toksoplasma atau toksoplasmosis gitu. Kemudian daging ayam dan telur setengah matang atau mentah ini kemungkinan ada bakteri salmonella atau penyebab diare berat. Kemudian ikan bermerkuri, merkuri yang terakumulasi dan tertinggal di darah akan mempengaruhi sistem saraf janin. Waspada makan ikan tuna kalengan, tuna beku, kakap putih, bawal hitam, marlin, tongkol, dan hiu. Meski kaya omega 3 dan 6, ikan dari sebagian perairan Indonesia ini diduga tercemar merkuri melalui penurunan kualitas air maupun rantai makanan. Kemudian keju lunak ini beresiko membawa bakteri listeria. Dan kafein ini menghambat kehamilan dan mengurangi penyerapan zat besi. Sebuah studi di Amerika ini menemukan bahwa minum kopi 3 cangkir sehari dengan kandungan kafein sekitar 300 mg dapat menurunkan kemungkinan wanita hamil ini sekitar 27% dibanding mereka yang bukan peminum kopi gitu. Persiapan prakonsepsi pada ayah ini berhenti merokok, berhenti meminum minuman beralkohol, meminimalisir stres, kemudian jaga suhu tubuh, makan makanan yang bergizi, dan dukungan penuh kepada istri. Oke, evidence base ini nanti ada di penjelasan selanjutnya gitu ya. Nanti tetap akan saya kirimkan video penjelasan yang evidence base. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.